Hidup dengan penghasilan pas-pasan terkadang membuat seorang lupa untuk bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Ujian kehidupan yang seharusnya dijalani dengan sabar dan penuh ikhlas dan juga terus merasa bersyukur itu tidak lagi ada dalam pikiran dan hati Didik. Didik pun mulai terpengaruh kisah-kisah orang yang dengan mudah mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak biasa. Didik yang mendapatkan cerita tentang pengusaha lampu kristal yang dulunya sangat miskin hingga akhirnya orang itu menjadi kaya raya pun terpikat untuk tahu lebih banyak apa yang telah dilakukan orang itu untuk mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Rumah bak istana di sebuah perumahan besar menandakan jika kekayaan orang yang dikenal memiliki usaha jual beli lampu kristal itu tidaklah main-main. Dan sejak saat itulah Didik memutuskan untuk meniru jejak dari orang tersebut. Setiap harinya, Didik dari berjualan bakso keliling pun menyempatkan berhenti di depan rumah mewah bak istana milik pengusaha lampu kristal itu. Didik pun selalu mengagumi rumah itu dan sangat berhasrat ingin memiliki hunian yang mewah seperti itu. Walau jarang yang membeli dagangannya, ketika Didik berhenti di depan rumah besar itu, Didik tidak peduli lagi, karena tujuannya berhenti di sana hanya untuk memandangi rumah mewah tersebut. Kapan aku bisa punya rumah seperti itu ya? Gumam Didik dalam hati. Sudah seminggu ini Didik terus-terusan berhenti di depan rumah besar itu dan menghabiskan waktu 1 jam lebih hanya untuk memandangi detail rumah mewah tersebut. Hingga suatu ketika, Didik yang duduk di bangku plastik yang biasa diletakkan di atas gerobaknya ketika dia berkeliling pun dihampiri pria tua yang pakaiannya tidak seperti orang-orang yang tinggal di kota itu. Kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam itu berdiri sambil menatap Didik dalam-dalam, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh penjual bakso keliling itu. "Kamu mau punya rumah seperti itu, Le?" tanya kakek tua yang membuat Didik terkejut. "Gak mungkin, Mbah. Walaupun ingin, tapi hanya angan-angan semata. Mana mungkin penjual bakso dengan hasil pas-pasan seperti saya ini bisa menabung untuk membangun rumah semegah itu?" Jawab Didik yang langsung berdiri dan mempersilahkan kakek tua itu untuk duduk. "Siapa bilang gak mungkin, Le? Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Selama kita bekerja keras, pasti kita bisa mewujudkan impian kita," jawab kakek tua itu sambil mengambil bangku plastik yang ditawarkan Didik tadi. Loh, coba sampean lihat, Mbah. Tiang rumah mewah itu saja kalau dihitung sudah puluhan juta, apalagi pagar rumah itu, Mbah. Terlihat kekar dan bagus. Untuk membuat pagar rumah seperti itu saja, saya belum tentu mampu, Mbah. Balas Didik yang membuat kakek tua itu tertawa. "Semua ada caranya, Le. Apapun mungkin terjadi di dunia ini. Hari ini kamu hanya berjualan keliling, siapa tahu nanti kamu bisa punya banyak kios. Dan siapa tahu kamu ketiban untung besar, Le," ujar kakek tua itu lagi. "Lah, sampean tahu caranya supaya saya cepat ketiban untung besar, Mbah?" tanya Didik sambil mengalihkan pandangannya ke rumah mewah yang ada di seberangnya itu. "Jika kamu mau, aku akan memberitahunya, Le," jawab sosok lelaki tua itu. "Bener, Mbah. Oh ya, perkenalkan nama saya Didik Santoso. Saya asli Jawa Tengah," ujar Didik sambil mengulurkan tangan kanannya. "Namaku Sarimo. Panggil saja aku Mbah Mo," balas sosok lelaki tua yang di kedua tangannya hampir dipenuhi batu akik yang besar-besar. "Kalau kau mau memiliki rumah mewah seperti itu, datanglah ke gubukku yang berada di daerah Jawa Tengah," ujar Mbah Mo menawarkan apa yang memang dicari oleh Didik. Mbah Mo yang langsung berpamitan pergi pun tidak lupa memberikan sobekan kertas kusam berisi alamat rumahnya kepada Didik. Tapi yang membuat Didik merasa heran adalah sosok Mbah Mo tiba-tiba saja lenyap ketika Didik sedang membaca apa yang tertulis pada sebuah sobekan kertas kusam tersebut. Bulu kuduk Didik pun meremang sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar mencari sosok Mbah Mo
yang sudah tidak terlihat lagi olehnya. Didik yang merasa aneh dengan kejadian yang baru saja dialaminya itu, lalu memilih pulang sambil mendorong gerobak baksonya. Sesampainya di rumah, Didik yang telah selesai membereskan sisa dagangannya pun terus memandangi sobekan kertas pemberian lelaki tua misterius yang bernama Mbah Sarimo tadi. Hasrat untuk menjadi kaya raya pun tidak terbendung lagi, hingga akhirnya Didik memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Sarimo berdasarkan alamat yang diberikannya pada sobekan kertas kusam tersebut. Dengan uang modal yang biasanya digunakan Didik berdagang, Didik pun memesan tiket bis tujuan Jawa Tengah dan berangkat pada keesokan harinya. Didik yang sudah yakin dengan pilihannya tersebut sangat menginginkan usahanya maju dan memiliki omset besar. Setelah 15 jam melakukan perjalanan dengan menggunakan bis dan disambung menggunakan angkutan kota, sampailah Didik di desa yang dimaksudkan pada alamat pemberian Mbah Mo. Layaknya orang yang telah mendapatkan kabar kedatangan Didik, Mbah Mo pun ternyata sudah menunggu Didik di gapura besar yang menjadi jalan masuk ke desanya. Di sepanjang perjalanan, Didik pun merasa aneh ketika semua mata tertuju kepadanya. Didik yang merasa berjalan dengan Mbah Mo pun mulai kebingungan ketika banyak orang yang mengira Didik gila karena berbicara seorang diri di jalan ramai menuju kampung Mbah Mo itu. Sudah, biarkan saja. Mereka memang tidak melihat keberadaan Kule, ujar Mbah Mo sambil terus berjalan di samping Didik. Lama Didik dan Mbah Mo berjalan di sebuah jalan besar pedesaan, hingga akhirnya mereka berdua mulai memasuki jalan setapak yang sangat menanjak yang mengarah ke puncak sebuah bukit. Bukit yang terlihat hijau dengan pepohonan besar itu sepertinya memang jarang dijamah orang. Bahkan warga sekitar pun sepertinya enggan masuk ke bukit yang memiliki pepohonan dengan akar rambat yang menjuntai ke bawah itu. Ketika sampai di sebuah tanah lapang yang berada di tengah bukit tersebut, Didik pun melihat rumah kecil yang sangat sederhana sekali di sana. Dan ketika Didik mengedarkan pandangannya ke sekitar, Didik pun kembali kehilangan sosok Mbah Mo yang tadi jelas-jelas berjalan di depannya dengan jarak yang cukup rapat. Sempat merasa ketakutan dengan apa yang terjadi, Didik pun langsung berjalan menuju ke rumah kecil yang ada tidak jauh dari tempatnya berdiri itu. Ketika Didik sampai di depan rumah itu, betapa terkejutnya Didik dengan kemunculan Mbah Mo dari balik pintu rumahnya. Aduh, si Mbah ini bikin saya jantungan saja, ucap Didik sambil mengusap dadanya. Ngapunten leh, sampean ku sopo? Lah kok bisa sampai sini? Tanya Mbah Mo dengan nada suara yang berbeda. Halah, sampean ndak usah bikin saya takut, Mbah. Wong jelas-jelas sampean yang membawa saya ke tempat ini kok, jawab Didik yang mengira apa yang ditanyakan Mbah Mo itu adalah sebuah lelucon belaka. Oh gitu ya? Ya sudah, monggo masuk ke gubuk saya ini, pinta Mbah Mo dengan ramah. Didik yang merasa bingung dengan apa yang dialaminya itu segera membuang jauh apa yang membuatnya merasa takut. Didik yang masih memikirkan tentang perkataan orang-orang yang mengatakannya gila di jalan utama desa tadi, merasa yakin jika yang membawanya ke rumah itu bukanlah Mbah Sarimo yang ada di rumah itu. Tapi Didik tidak memperdulikan hal itu. Didik pun tetap yakin jika Mbah Mo yang ada di rumah kecil itu dapat menjadi perantara untuk dirinya mendapatkan kekayaan secara instan. Yang mengantarmu ke sini adalah Goni, sosok peliharaan Simba yang ada di Jakarta, ujar Mbah Mo yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Kok sampean bisa tahu, Mbah? Tanya Didik penasaran. Lah itu sobekan kertas yang dibawa Pak Jono, pengusaha sukses di Jakarta yang memiliki rumah besar itu, baru saja kembali ke bilik rumah Simba, jawab Mbah Mo sambil menunjukkan kertas yang selama berhari-hari itu ada di tangan Didik. Didik yang merasa penasaran pun segera mencari sobekan kertas kusam yang berisi alamat desa tempat rumah Mbah Sarimo berada saat ini. Tapi di saku celananya Didik tidak mendapati apapun selain sisa uang yang dia miliki. Udah usah kamu cari lagi, Le.
Lawang kertasnya sudah ada di sana. Hehehe, ujar Mbah Mo sambil menunjuk bilik bambu yang terdapat sobekan kertas milik Didik itu. Apakah kamu sudah siap untuk menjadi orang yang kaya raya, Le? Tanya Mbah Mo yang membuat Didik terkejut sambil menelan ludahnya. Kalau untuk jadi kaya raya ya, saya sangat siap sekali, Mbah. Tapi saya ini belum punya apa-apa, Mbah. Saya masih lajang, belum punya istri, jawab Didik sambil tersenyum. Kami tidak meminta apapun, Le. Yang penting kamu harus datang setahun sekali ke sini untuk mengganti kain mori yang nanti akan menjadi teman ritualmu, ujar Mbah Sarimo menjelaskan. Ndak ada tumbal apa-apa toh, Mbah? Tanya Didik yang mulai penasaran dengan pesugihan yang akan dilakukannya itu. Ya ndak ada, Le. Syaratnya mudah. Kamu harus melakukan tirakat 1 malam di bawah pohon beringin yang ada di depan rumah Mbah itu. Nanti petunjuk akan datang dari sana, dan semua tidak bisa dibatalkan lagi ketika kamu sudah melangkah masuk ke dalam cekungan kayu beringin tua itu, ujar Mbah Sarimo menjelaskan. Pesugihan ini tidak memakan tumbal, tapi dirimulah sendiri yang harus menanggung dosa serta akibat lainnya dari perjanjianmu dengan Goni, Gonda, ataupun Gandu, imbuh Mbah Mo dengan tegas. Kalau begitu saya siap, Mbah, balas Didik dengan mantap. Kau datang dengan hati yang mantap rupanya, Le, ucap Mbah Sarmo sambil tersenyum. Sekarang mandilah dengan air kembang yang sudah aku siapkan. Setelah itu pergilah ke bawah pohon beringin besar itu melalui samping rumah ini. Biarkan air kembang yang kau tumpahkan itu mengering dengan sendirinya. Jangan kau usap. Dan juga kau tidak boleh mengenakan apapun ketika kau melakukan tirakat di bawah pohon besar itu, imbu Mbah Sarimo menjelaskan. Baik, Mbah. Kalau begitu saya izin ke belakang dulu, balas Didik dengan semangatnya. Setelah melakukan ritual mandi kembang, Didik pun berjalan dengan bertelanjang bulat menuju ke sebuah pohon besar sesuai petunjuk dari Mbah Sarimo tadi. Sesampainya di bawah pohon besar yang memiliki cekungan seperti gua itu, Didik pun segera duduk bersila di atas kain mori yang telah disiapkan oleh Mbah Mo sebelumnya. Didik yang sudah hampir setengah hari duduk terdiam di bawah pohon tersebut mulai merasakan kantuk yang luar biasa, hingga membuatnya tertidur dengan posisi duduk bersila. Setelah tertidur lelap, Didik pun merasa seperti bermimpi ada di sebuah kerajaan besar. Dari balik pintu kerajaan itu, Didik langsung disambut sosok manusia berbulu hitam keabu-abuan yang mempersilahkan Didik masuk ke dalam istana tersebut. Pemandangan indah pun disaksikan Didik dalam mimpinya itu, dan Didik pun merasa senang sekali dengan apa yang dilihatnya di sana. Banyak perempuan cantik yang mengelilingi satu pria tanpa mengenakan selembar pakaian pun di sana. Mereka terlihat bercanda dengan tawa kecil dan senyum manis dari gadis-gadis cantik itu. Setelah dibawa menyaksikan orang-orang yang hidup penuh kebahagiaan di sana, Didik pun dibawa ke depan singgasana besar, yang di sana sudah duduk seorang pria bertubuh manusia besar dengan bulu putih di sekujur tubuhnya. Sosok manusia berbulu putih itu adalah seorang raja yang menguasai istana tersebut. Duduklah dengan tenang, wahai manusia, dan katakan apa permintaanmu, ujar sosok manusia kera yang matanya mulai memerah itu. Saya ingin menjadi orang kaya raya, Mbah, ucap Didik sambil menunjukkan kepalanya. Hal mudah bagi kami untuk membuatmu menjadi orang yang kaya raya di dunia ini. Kau datang ke tempat yang tepat. Di sini aku tidak meminta tumbal apapun. Hanya saja aku meminta nyawamu kelak, dan kau akan berada di bawah kekuasaanku, seperti orang-orang terdahulu yang tadi kau lihat sewaktu kau berjalan menuju ke singgasanaku ini, ujar sosok manusia bertubuh besar yang memiliki bulu putih di sekujur tubuhnya.
Berapa tahun yang kau inginkan, wahai manusia? Tanya sosok Raja Kera Putih tersebut. 70 tahun, Mbah, jawab Didik dengan suara gemetar. Ketika usiamu menginjak 70 tahun, aku akan mengambil nyawamu sendiri. Sekarang kembalilah ke duniamu dan nikmatilah kekayaan yang akan aku berikan, ujar sosok Raja Kera Putih tersebut. Tanpa banyak bertanya lagi, Didik pun segera beranjak dari tempatnya duduk di hadapan sang Raja Siluman Kera Putih itu dan langsung diantar oleh sosok prajurit dari kerajaan tersebut. Setelah tersadar, Didik pun merasa terkejut dengan tempatnya berada saat itu. Didik yang dengan jelas duduk di bawah pohon yang memiliki cekungan seperti gua itu, kini sudah berada di dalam rumah Mbah Sarimo. Kau datang tanpa sedikit pun keraguan, Leh. Gandu yang merupakan Raja Siluman Kera Putih itu telah menerima keteguhan hatimu yang ingin menjadi orang yang kaya raya. Sekarang kenakan semua pakaianmu. Setelah itu aku akan menjelaskan apa saja pantangan yang harus kau hindari selama kau hidup di dunia ini, ujar Mbah Mo yang langsung dilakukan oleh Didik. Setelah mengenakan pakaiannya, Mbah Mo pun menjelaskan apa saja yang harus dilakukan Didik. Saat itu Mbah Mo memberikan 1 butir buah kelapa, kopi pahit, dan beberapa buah pisang yang harus Didik makan di tempatnya melakukan ritual tadi. Habiskan semua hidangan ini. Sosok gandu yang sudah ada dalam tubuhmu sudah merasa lapar dan haus, ujar Mbah Mo sambil menunjuk ke arah tempat kopi, buah pisang, dan 1 butir buah kelapa itu. Setelah menghabiskan hidangan yang telah disiapkan oleh Mbah Mo, Didik pun kembali duduk di atas kain mori yang sebelumnya telah digunakannya tadi. Terimalah batu ini, dan nanti bungkuslah batu ini menggunakan kain mori yang sedang kau duduki itu. Biasanya kain mori itu cukup untuk digunakan dalam waktu 9 bulan. Dan sebelum kain itu habis, kau harus kembali lagi ke tempat ini untuk mengambil kain mori baru, ujar Mbah Mo menjelaskan. Setelah kau bungkus batu kecil ini dengan sobekan kain mori itu, masukkan ke dalam wadah tempatmu menaruh daganganmu. Tapi ingat, kau dilarang untuk ikut memakan apa yang sedang kau jajakan, imbu Mbah Mo menjelaskan. Yang berat dari ritual ini adalah kau dilarang untuk menikah selama-lamanya, ucap Mbah Mo yang sontak membuat Didik terkejut. Karena jiwa dan ragamu telah dipinang oleh putri dari kerajaan Siluman Kera, dan atas permintaan gandu, kau tidak boleh menikah dengan wanita manapun, ujar Mbah Mo dengan tegas. Kalau semisal saya berhasrat bagaimana, Mbah? Apakah saya boleh membeli atau istilahnya jajan? Tanya Didik dengan malu-malu. Sudah aku katakan, ujian terberat dari pesugihan ini adalah menikah. Dalam artian kau dilarang untuk berhubungan badan dengan wanita manapun, jawab Mbah Mo tegas. Baik Mbah, saya akan patuhi itu semua. Yang terpenting saya bisa hidup kaya raya, balas Didik dengan yakin. Didik yang ternyata sudah seminggu lebih berada di kediaman Mbah Mo itu kembali ke rumah kontrakannya yang ada di daerah Jakarta. Para tetangga dan teman-teman seprofesinya mencari-cari keberadaannya yang pergi sudah 9 hari itu. Mengetahui bahwa kepergiannya itu sudah berhari-hari, Didik pun menjadi bingung sendiri dibuatnya. Pasalnya, menurut hitungan Didik, dia cuma pergi selama 3 hari. Karena sudah tidak memiliki uang untuk modal berdagang, Didik pun memberanikan diri meminjam uang kepada saudaranya. Tapi seperti kebanyakan cerita pada umumnya, semua saudara Didik pun tidak memberikan sepeser pun uang pinjaman kepadanya. Dengan perasaan kesal, akhirnya Didik pun mendatangi rumah sahabatnya yang bekerja di pasar Kebayoran Lama untuk meminjam uang sebagai modal awalnya berdagang bakso kembali. Sahabat Didik yang bernama Wasiman pun dengan senang hati membantu Didik. Wasiman tahu siapa Didik yang tidak pernah berbuat hal-hal negatif selama dikenalnya. Dengan uang yang dipinjamnya dari Wasiman itulah Didik mengawali karirnya kembali sebagai pedagang bakso keliling yang dagangannya selalu laris manis setiap hari. Didik yang awalnya berjualan keliling pun
akhirnya mencari tempat mangkal yang menurutnya strategis. Walau harus membayar uang pungli dari orang-orang yang mengaku menguasai wilayah itu, Didik pun tidak merasa keberatan. Setelah 3 bulan berjualan di pangkalannya tersebut, Didik pun mengembalikan uang pinjamannya kepada Wasiman. Didik juga sedikit memberikan hadiah untuk Wasiman karena kebaikan hatinya yang sudah mau meminjamkannya modal. Setelah 9 bulan berlalu, Didik yang kini mulai memiliki tabungan banyak pun kembali mendatangi kediaman Mbah Sarimo untuk mengambil kain mori yang memang terus digunakannya untuk ritual dagangannya tersebut. Di dalam bus malam yang ditumpanginya itu, Didik pun berkenalan dengan seorang perempuan yang diam-diam membuat Didik terpikat karena kecantikannya. Didik yang mengetahui pantangan yang harus dihindarinya itu, lalu bersikap acuh tak acuh kepada perempuan yang duduk tepat di sebelahnya. Tapi perempuan yang rupanya tertarik dengan sosok Didik itu terus mengajak bicara Didik, hingga akhirnya Didik pun luluh dengan kecantikan perempuan itu. Sebelum berpisah, Didik pun meminta alamat tempat tinggal gadis itu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota Jakarta. Dan dari situlah hubungan Didik dengan gadis bernama Tantri itu dimulai. Seperti biasanya, sosok orang yang menyerupai Mbah Sarimo pun telah menunggu Didik di gapura besar yang menjadi jalan utama untuk masuk ke desa tempat Mbah Sarimo tinggal. Sosok itu lagi-lagi mengajak Didik berbincang-bincang di tengah perjalanan mereka menuju ke bukit Mbah Sarimo berada. Didik pun kembali menjadi pusat perhatian warga yang melihatnya berbicara sendirian layaknya orang gila. Tapi Didik yang telah mengetahui hal itu pun tidak ambil pusing dengan apa yang dipikirkan orang. Sesampainya Didik di rumah Mbah Sarimo, Didik pun kembali diingatkan tentang pantangan yang harus dihindarinya. Semua demi keamanan Didik sendiri. Ingat Yole, jangan main hati sama perempuan. Kamu sudah terlarang untuk mengasihi perempuan manapun, karena kamu sudah menjadi calon suami dari seorang putri kerajaan Gandu, ujar Mbah Mo yang mendapat anggukan kepala dari Didik. Iya Mbah, saya ingat itu. Dan saat ini saya hanya fokus untuk mendapatkan apa yang saya impikan. Jadi untuk urusan wanita, saya sudah tidak memikirkannya lagi, jawab Didik dengan yakin. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Didik pun berpamitan dan kembali lagi ke Jakarta. Tidak lupa Didik meninggalkan sejumlah uang untuk digunakan Mbah Sarimo membeli kebutuhan ritual di hari berikutnya. Didik yang kembali diantar oleh sosok yang menyerupai Mbah Mo pun mulai bersikap biasa ketika sosok itu mengajaknya berbincang-bincang. Awalnya Didik hanya mencoba-coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sosok Mbah Mo melalui hatinya, tapi ternyata sosok Mbah Mo dapat mendengarnya sambil tersenyum. Sesampainya Didik di Jakarta, Didik pun menjalani rutinitas seperti biasanya. Dagangan Didik pun selalu laris manis setiap harinya, dan Didik pun kini memiliki banyak pelanggan. Belum genap 1 tahun, Didik berjualan dengan dibantu oleh ritual pesugihan itu. Didik pun mulai dapat membeli sebuah ruko di pinggir jalan yang digunakannya untuk berdagang. Karena selalu ramai pembeli, Didik pun akhirnya mencari karyawan yang mau bekerja di warung bakso miliknya tersebut. 3 bulan berlalu dari pertemuan Didik dan Tantri. Entah mengapa, Didik pun mulai teringat wajah Tantri yang senyumannya menggetarkan hati. Didik pun membuka ponsel Nokia dengan tipe 3315 yang digunakannya untuk menyimpan nomor ponsel Tantri serta alamat Tantri yang tersimpan di file SMS. Dengan hati resah bercampur rindu, Didik terus memandang layar hijau ponselnya dan ingin sekali menelpon gadis cantik yang ditemuinya di dalam bus malam yang ditumpanginya sewaktu perjalanan dari Jakarta ke daerah Jawa Tengah itu. Rasa takut akan melanggar pantangan yang selama ini dipatuhinya pun perlahan luntur karena rasa rindunya kepada sosok gadis cantik berkulit kuning langsat serta memiliki gingsul yang membuat gadis bernama Tantri itu terlihat cantik. Didik yang mulai kasmaran pun memberanikan diri bermain hati dengan menghubungi nomor telepon yang disimpannya beberapa bulan lalu. Tapi rasa kecewa pun menghinggapi hati Didik ketika suara yang ada di ujung telepon genggamnya adalah suara seorang operator. Didik pun melempar telepon genggamnya itu ke kasur karena merasa kesal dan patah hati setelah nomor yang dihubunginya itu sedang tidak aktif.
Keesokan harinya, Didik yang hampir semalaman terbayang-bayang wajah Tantri pun mendapatkan kejutan yang sama sekali tidak diduganya, bagai hujan yang turun setelah kemarau panjang. Hati Didik yang gelisah gundah gulana memikirkan Tantri pun seperti mendapatkan kesejukan setelah Tantri dengan tiba-tiba datang ke warung baksonya bersama seorang perempuan yang merupakan teman baiknya. Didik yang terlihat salah tingkah dengan kedatangan Tantri serta teman perempuannya itu terlihat bingung untuk menghadapi kejadian yang membuat hatinya bergetar dan berbunga-bunga itu. Hingga akhirnya Tantri yang terus tersenyum melihat tingkah dari Didik itu kemudian menyapa Didik terlebih dahulu dan menanyakan kabarnya. Setelah suasana canggung menghilang, Tantri yang terus saja berbicara tentang dirinya dan pekerjaannya itu mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa di warung bakso milik Didik itu. Didik yang tidak mengetahui tentang Tantri dan temannya itu merasa biasa saja hingga akhirnya Didik pun berinisiatif membuatkan bakso untuk kedua tamu istimewanya itu. "Aku dan Sumi habis makan, Mas. Kami minta minum saja," ujar Tantri yang sepertinya tahu jika Didik ingin membuatkannya menu spesial yang ada di warungnya. "Mau minum apa, Dek?" tanya Didik yang langsung meninggalkan gerobak besar berukiran indah yang terbuat dari kayu jati itu. "Aku teh manis saja, dan Sumi tolong dibuatkan kopi hitam pahit tanpa gula ya, Mas," balas Tantri yang membuat Didik menggaruk kepalanya. "Beneran Mbak Sumi ini minumnya kopi pahit tanpa gula?" tanya Didik yang merasa tidak biasa dengan permintaan Sumi itu. "Iya, Mas. Saya memang minum kopi pahit 1 hari sekali supaya perewangan saya tidak gusar," jawab Sumi sambil tertawa senang. "Ah, sampean bisa saja, Mbak," balas Didik yang sempat tercengang itu. "Canda, Mas. Saya kalau nggak minum kopi pahit suka pusing, Mas. Mungkin karena sudah kecanduan kali ya," ujar Sumi menjelaskan. Tantri yang sedari tadi hanya terdiam rupanya telah mengetahui adanya sosok makhluk gaib yang membantu usaha Didik selama ini. Begitu juga dengan Sumi yang memiliki jin kuat bernama Gondo Arum itu. Masih ingat kan Gondo Arum? Merasakan adanya energi liar yang mulai menyerangnya. Tapi kedua perempuan yang memiliki kelebihan itu terlihat cukup tenang menghadapi hal-hal di luar nalar manusia itu. Dan mereka pun hanya mengintimidasi sosok siluman kera berbulu hitam pekat yang berada di atas gerobak milik Didik itu. Setelah mengetahui apa yang telah Didik lakukan, Tantri dan Sumi pun pamit undur diri. Didik yang semakin merasa jatuh cinta kepada Tantri pun kembali meminta nomor teleponnya agar Didik dapat menghubunginya kapanpun dia mau. Setelah memberikan nomor teleponnya yang baru, Tantri dan Sumi pun pergi meninggalkan warung bakso milik Didik. Tantri dan Sumi yang kini bekerja di rumah yang sama pun memberitahu di mana tempatnya bekerja dan tinggal itu. Setelah beberapa minggu kedekatan Didik dan Tantri, yang hampir setiap malam Didik menelpon Tantri untuk sekedar berbincang-bincang biasa itu, akhirnya Didik pun mengutarakan isi hatinya kepada Tantri. Tantri yang hanya tertawa mendengar apa yang diungkapkan oleh Didik itu, terus saja berusaha mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Hingga akhirnya, Tantri yang terus ditanya tentang tanggapan dari perasaan yang telah diungkapkan Didik itu mengatakan, "Bukannya kamu gak boleh menikah ya, Mas?" ujar Tantri dari ujung telepon genggamnya. Loh, kok kamu tahu, Tri?" jawab Didik yang merasa sangat terkejut dengan apa yang telah dikatakan gadis pujaan hatinya itu. "Sudahlah, Mas. Sudahi perjanjian gaibmu dengan siluman kera putih itu. Karena di akhir hayatmu, kau akan menjadi budak di alam mereka," ujar Tantri yang membuat Didik seolah terpukul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Didik lalu menutup panggilannya. Didik merasa kecewa kepada Tantri tentang apa yang telah diucapkannya tadi. Tapi di sisi lain, Didik pun merasa heran dengan Tantri. Bagaimana mungkin dia bisa tahu tentang pesugihan yang telah dijalaninya selama 1 tahun itu? Keesokan harinya, Didik yang terlihat murung
memikirkan Tantri pun tiba-tiba didatangi Sumi yang langsung memesan kopi pahit hitam seperti beberapa waktu lalu. Didi yang terlihat murung pun langsung meminta karyawannya untuk membuatkan kopi yang dipesan oleh Sumi. Kaya raya tapi tidak boleh menikah. Lalu untuk apa hartanya? Gumam Sumi dengan maksud menyindir Didi. Buat seorang lelaki itu, bukannya yang terpenting adalah harta tahta dan wanitanya? Imbu Sumi sambil terus mengaduk kopi hitam tanpa gula yang sudah tersaji di hadapannya itu. Tahu apa kamu soal hidupku, Mbak? Nggak usah ngurus kehidupan orang lain lah, balas Didi dengan suara datar. Sampean telah menyanyiakan hidupmu, Mas. Sampean kasihan sekali. Seumur hidup tidak menikah dan begitu mati menjadi budak di kerajaan siluman kera. Ujar Sumi yang langsung menenggak kopi panas yang ada di depannya. Sambil meninggalkan uang 10 ribuan, Sumi pun berlalu pergi meninggalkan warung bakso Didi dengan santainya. Kedatangan Sumi ke warung milik Didi itu bukan tanpa alasan. Sumi yang sedari kemarin ingin menghajar sosok makhluk gaib yang membantu kelancaran usaha Didi itu sudah melakukan tugasnya. Dan di saat itulah sosok makhluk gaib berwujud kera berbulu hitam itu pergi dari warung milik Didi dan kembali ke tempat rajanya berada. Seminggu sejak kedatangan Sumi ke warung bakso miliknya, penjualan bakso yang biasanya laris manis pun tiba-tiba menurun drastis. Hal itu dikarenakan sosok dari makhluk gaib yang biasanya menambahkan sesuatu ke mangkuk bakso yang dijajakan Didi sudah menghilang. Ketika malam Jumat tiba, Didi yang sedari siang merasakan sakit di seluruh tubuhnya pun bermimpi didatangi sosok Gandu, raja siluman kera putih yang telah bersekutu dengan Didi itu, mengatakan jika ada orang yang telah memusnahkan prajurit yang dimintanya untuk membantu Didi dalam usahanya, dan Didi diminta kembali ke rumah Mbah Sarimo untuk melakukan ritual dan juga mengambil kain mori yang akan digunakannya untuk membungkus benda berkhodam yang telah digunakan Didi selama berjualan itu. Ada yang mau cek kodam? Komen ya. Didi yang sangat terkejut dengan kedatangan dan penuturan raja siluman kera yang merasa sangat kesal itu pun lalu terlintas pada Sumi dan juga Tantri. Dalam hati kecilnya, Didi yang ingin menyudahi pesugihan yang dilakukannya itu pun langsung menghubungi Tantri dan menceritakan apa yang telah dialaminya malam itu. Setelah terbangun dari tidurnya, Didi pun langsung mengambil telepon genggamnya dan langsung menghubungi Tantri. Tidak lama berselang, Tantri pun mengangkat panggilan dari Didi dan menanyakan untuk apa Didi menelponnya di malam buta seperti itu. Aku mau kamu membantuku lepas dari jerat pesugihan ini, Tri. Tolong aku, ujar Didi dengan suara terbata-bata. Baik, besok malam aku akan datang ke warung baksomu bersama Mbak Sumi. Aku dan Mbak Sumi akan memutus perjanjian itu. Tapi sebelumnya, kamu jangan mengharapkan apa-apa dariku ya, Mas, karena aku belum memikirkan untuk berumah tangga, jawab Tantri dari balik teleponnya. Singkat cerita, ketika pagi tiba, Tantri dan Sumi pun mendatangi warung bakso tempat Didi berjualan. Di situ Tantri meminta benda yang selama ini terbungkus kain mori, yang selama ini menjadi media penglaris dagangan Didi. Didi yang terkejut dengan permintaan Tantri pun segera mengangkat batu yang terbungkus kain mori itu dari dandang tempatnya merebus bakso. Dan setelah itu Tantri pun membawa benda tersebut ke rumah tempat majikan Tantri berada. Setelah perjanjian gaib pesugihanmu terputus, kamu akan mengalami kebangkrutan, Mas. Disitulah kau harus memulai berusaha dengan segenap kemampuanmu sendiri tanpa menggunakan penglaris dari pesugihan itu, ujar Tantri yang terus memandangi batu akik bundar seperti kelereng yang biasa digunakan Didi untuk media penglaris usahanya. Malam ini, biar aku dan Mbak Sumi yang urus rombongan gaib dari siluman kera putih yang akan mengambil batu ini, imbuh Tantri sambil tersenyum. Terima kasih, Tri. Aku lebih baik hidup sederhana, asal bisa berumah tangga layaknya manusia pada umumnya, daripada aku kaya raya tapi tidak memiliki istri, ujar Didi yang membuat Tantri dan Sumi tertawa. Soal usahamu, nanti kami bantu juga, Mas.
Kamu tidak perlu khawatir soal rezeki yang akan datang, karena semua sudah ada yang mengaturnya, balas Sumi dengan tenang. Sumi yang sudah lebih berpengalaman dalam hal gaib pun sempat menceritakan perihal penglarisan yang dimilikinya. Penglarisan dan asihan Gondo Arum adalah asihan terkuat yang ada dalam dunia gaib dibanding asihan-asihan lainnya. Bahkan Tantri pun sempat kewalahan menjinakkan sosok Gondo Arum yang bersatu dengan Gondo Rumi, hingga akhirnya dua sosok jin asihan itu dapat ditundukkan dengan bantuan sosok jin bernama Naga Sakilat. Setelah bercerita banyak tentang kehidupannya, Tantri dan Sumi pun segera berpamitan kepada Didik untuk kembali ke rumah tempat mereka bekerja. Dan ketika malam tiba, Tantri dan Sumi pun mulai didatangi oleh sosok Gandu dan pasukan kerajaannya yang meminta Tantri untuk mengembalikan batu yang berasal dari istananya tersebut. Benda ini akan aku kembalikan, tapi kau harus memutus perjanjianmu dengan orang bernama Didik itu, ujar Tantri tegas. Suara bising dari lantai atas tempat Tantri dan Sumi tidur pun membuat ibu pemilik rumah merasa ketakutan. Padahal saat itu, Tantri sudah memasang pagar gaib supaya sosok-sosok makhluk siluman kera yang menjadi bawahan dari Gandu tidak bisa mengganggu pemilik rumah tersebut. Bagaimana Kera Putih? Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Tantri dengan tegas. Sombong sekali kau anak manusia. Akan aku bawa ke istanaku dan akan aku jadikan kau alas kakiku di sana nanti, ujar sosok Gandu sang raja siluman Kera Putih tersebut. Belum sempat Gandu menyerang, tiba-tiba sosok Gondo Arum muncul dan menyerang sosok Gandu dengan ganas. Sementara Tantri mulai berjibaku melawan pasukan kera yang jumlahnya tidak lagi dapat dihitung menggunakan jari. Sosok Gandu yang bertarung seimbang melawan sosok Gondo Arum itu mulai merasa ketakutan ketika Sumi yang mulai berdiam diri dan memejamkan mata untuk memanggil sosok pasangan dari Gondo Arum tersebut. Tidak perlu kau meminta bantuan Rumi. Kera ini akan aku jadikan kera panggang bumbu kacang sendiri, Sumi, ujar sosok Gondo Arum yang tubuhnya mulai memerah dengan memancarkan energi yang sangat kuat itu. Baiklah Arum, lakukan secepatnya. Jangan buat aku khawatir, balas Sumi dengan tenang. Tantri yang mengeluarkan ajian Polo Sewu miliknya pun dengan mudah dapat mengusir, bahkan memusnahkan sosok prajurit gaib siluman kera tersebut. Dan setelah menghabisi para punggawa kerajaan siluman Kera Putih itu, Tantri pun langsung membantu Gondo Arum untuk segera mengalahkan sosok Gandu. Apakah ilmumu sudah berkurang, Gondo Arum? Tanya Tantri sambil tersenyum. Tenang saja, Tri. Aku sudah terbiasa berpuasa saat ini, balas Gondo Arum yang semakin ganas menyerang Raja Siluman Kera tersebut. Merasa kewalahan dan kehabisan pasukan, Gandu sang Raja Siluman Kera Putih pun memilih pergi dari palagan pertempuran. Tantri yang mengetahui hal itu pun segera melepaskan ajian Bolo Sewu untuk menghadang Gandu dan membiarkan Gondo Arum menghabisinya. Kepulan asap pun mulai terlihat dari sosok Raja Siluman Kera Putih itu. Dan dengan perlahan Raja Siluman itu ambruk dan mengeluarkan api besar. Karena tidak ingin membuat suasana kacau, Sumi yang telah menyiapkan air garam pun segera menyiram tubuh Gandu, sang Raja Siluman Kera, hingga membuatnya terkapar dan hilang menjadi kepulan asap. Kenapa kau menyiramnya dengan air garam itu, Sum? Padahal dia akan aku jadikan kera panggang tadi, ujar Gondo Arum dengan wajah kesal. Kau hanya boleh memakan makanan yang baik menurut bangsamu. Nanti aku carikan tulang sapi baru untuk makan malammu, jawab Sumi yang meminta Gondo Arum untuk bersabar. Setelah pertempuran gaib antara Tantri dan Sumi melawan Raja Siluman Kera dan para pengikutnya, Didik pun jatuh sakit dan secara perlahan harta yang perlahan dikumpulkannya pun habis terjual untuk biaya pengobatannya. Tantri dan Sumi yang merasa iba dengan Didik pun segera membantu mengobati Didik sebelum ruko yang dibelinya ikut terjual untuk biaya pengobatannya. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Tantri dan Sumi perihal ruko yang dibeli Didik dengan uang hasil pesugihan itu. Menurut Sumi, biarkan saja ruko itu terjual dan seluruh harta dari hasil pesugihan itu habis. Tapi tidak menurut Tantri. Dia yakin masalah ini belum selesai. Jika harta yang dimiliki Didik habis, kemungkinan Didik akan mati tanpa bisa melakukan perlawanan
kepada sosok Mbah Sarimo yang secara ajaib bisa hadir di Jakarta menemui Didik. Setelah sakit yang diderita Didik perlahan sembuh, Tantri dan Sumi pun mengajak Didik untuk berkunjung ke rumah Mbah Sarimo. Karena perjanjian dengan sosok Raja Siluman itu telah putus, maka Tantri ingin mengembalikan mustika Raja Kera yang digunakan oleh Didik sebagai media penglaris dagangannya. Ketika sampai di desa tempat Mbah Sarimo tinggal, Didik, Tantri, dan Sumi pun berjalan kaki untuk dapat sampai di bukit tempat Mbah Sarimo tinggal. Sesampainya mereka di sana, betapa terkejutnya Didik ketika melihat rumah Mbah Sarimo telah rubuh dan tidak ada seorang pun di sana. Tapi Tantri yang memiliki mata batin yang tajam tahu jika sosok Mbah Sarimo yang tidak lain adalah sosok jin bernama Goni ada di tempat itu. "Keluarlah, Ki. Kami hanya ingin mengembalikan mustika kerajaan Kera Putih," ujar Tantri kepada sosok yang bersembunyi di balik pohon beringin besar itu. "Hiduplah dengan damai di alammu. Jangan lagi menyesatkan manusia, walau itu memang sudah menjadi tugasmu," Ibu Tantri sambil menaruh batu kecil sebesar batu aki itu. "Bagaimana jika orang-orang itu datang sendiri ke tempat ini dan memintanya langsung kepadaku?" balas sosok tanpa wujud yang suaranya terdengar dari sebuah pohon beringin besar tempat Didik melakukan ritualnya waktu itu. "Itu beda urusannya, Ki. Yang terpenting kau tidak perlu mencari mangsa. Dan saat ini kaulah penguasa dari bukit ini. Setelah kakakmu kami musnahkan beberapa waktu lalu," ujar Tantri sambil berteriak. "Aku tidak menyangka Raja Siluman Kera akan bertekuk lutut di hadapan gadis muda sepertimu," sahut sosok Goni dari dalam pohon itu. "Jika kau atau saudaramu yang lainnya ingin menuntut balas, sekaranglah waktunya. Jika tidak, maka jangan ganggu lagi lelaki yang bersamaku ini," ujar Tantri dengan lantangnya. "Pergilah, urusan kita telah selesai. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu lelaki itu, maupun dirimu dan juga temanmu. Kita berdamai, Cahayu," balas sosok Goni yang tidak lain adalah sosok Mbah Sarmo itu. Dan kehidupan wajar pun kembali dilakukan oleh Didik. Didik pun menjual ruko tempatnya berjualan dan memilih untuk kembali berdagang keliling. Untuk menyemangati Didik, Sumi pun terkadang meminta Gondo Arum untuk membuat dagangan Didik laris manis. Sementara Tantri berusaha mencarikan resep bakso yang enak agar usaha Didik dapat meningkat. Beberapa bulan berikutnya Didik pun mendapatkan pesanan untuk acara pernikahan seseorang di sebuah gedung besar. Disitulah Didik mulai mendapatkan resep bakso terlezatnya dari Tantri. Dan perlahan usaha bakso milik Didik pun bangkit kembali tanpa adanya pesugihan dan perantara makhluk gaib lainnya. Selesai. Demikianlah agar bisa menjadi pelajaran untuk kita. Terima kasih untuk penulisnya, Bang Untung Prastio, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Terima kasih ya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.